Halo teman-teman pecinta film beradrenalin dimanapun kalian berada. Semoga kabar kalian sehat-sehat selalu. Kali ini Pos Berita ID merangkum satu cerita film berjudul Sniper The White Raven. Film yang berasal dari Ukraina ini mendapat rating dari IMDb yaitu 6,2. Film yang menceritakan tentang seorang guru matematika dan fisika yang awal mulanya cinta damai. Lantas ia berubah menjadi sosok penembak jitu karena ingin membalaskan dendam kematian istrinya yang dibunuh oleh tentara Rusia. Dan bagaimana kelanjutannya? Mari kita lanjut ke filmnya. Seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan film seru selanjutnya dari Pos Berita ID. Berlatar di perbatasan antar dua negara yang sedang berlangsung perang, film kemudian berfokus pada pasangan sejoli yang memilih untuk hidup damai, di mana pasangan itu tinggal di sebuah gubuk yang jauh dari pemukiman. Pasangan itu bernama Mykola dan Natasha. Mykola sendiri adalah seorang guru matematika dan fisika yang mengajar di suatu sekolahan yang berlokasi di perbatasan Rusia. Sedangkan istrinya Natasha adalah ibu rumah tangga yang sesekali membuat karya seni sesuai dengan bakatnya. Untuk menafkahi sang istri tercintanya, Mykola harus mengayuh sepedanya hingga sampai ke tempat mengajarnya di Rusia. Sesampainya di sekolah, saat hendak mengajar, Mykola terhenti melihat berita buruk di TV yang menyiarkan pasukan khusus Rusia baru saja menembak mati 100 pendemo yang berasal dari Ukraina. Saat mengajar di sekolahan, Mykola sesekali mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari muridnya karena Mykola berasal dari negara Ukraina. We both know you don't belong here. Walaupun begitu, Mykola tetap santai karena dia adalah orang yang cinta damai. Terbukti saat ia pulang mengajar dan sampai di rumah, Mykola selalu bahagia bersama dengan istrinya. Roger. Chevron's off. Pada keesokan harinya, saat Mykola berangkat untuk mengajar di sekolahan lagi, Mykola melihat ada yang aneh karena tumben-tumbennya jalan yang biasa ia lewati terdapat dua tentara Rusia yang sedang berjaga-jaga. Namun Mykola cuek saja karena dia tidak peduli dengan peperangan. Sesampainya di sekolah, Mykola bingung karena tidak menemui seseorang di sana. Ia kemudian melihat TV di sekolah yang menyiarkan bahwa konflik perang yang terjadi saat ini semakin memanas karena pasukan khusus Rusia menangkap 3 tokoh penting Ukraina, sehingga militer dan aktivis pro-Rusia menjaga gedung pemerintahan Ukraina. Mykola kemudian membalap sepedanya segera pulang menemui istrinya dan menemukan 2 tentara Rusia yang sewaktu pagi ia lihat sedang menganiaya istrinya. Tentara Rusia itu menganggap jika Natasha adalah seorang mata-mata yang sedang mencari informasi sehingga rumah mereka dibakar. Natasha yang kesal dengan kelakuan tentara itu ingin melempar batu, namun tiba-tiba siang harinya, Mykola yang tergeletak memeluk sang mendiang istri tercintanya kemudian dibangunkan oleh 2 tentara Ukraina yang meminta KTP-nya. Setelah mengetahui bahwa Mykola adalah penduduk lokal Ukraina, kedua tentara itu kemudian berbaik hati membantu Mykola untuk mengubur sang mendiang istrinya. Karena tak tega meninggalkan Mykola sendirian, kedua tentara yang baik itu kemudian membawa Mykola ke markasnya. Namun saat tiba di markasnya, komandan kompi mereka sempat menolak karena mencurigai Mykola adalah seorang mata-mata. Namun saat itu Mykola mengatakan bahwa ia ingin bergabung dan turut andil dalam mengusir musuh dari tanah air mereka. Mykola kemudian diterima oleh komandan kompi karena saat itu kekurangan prajurit.
dan mulai mengikuti latihan fisik serta merakit senjata bersama relawan yang baru bergabung. Walaupun di awal Mikola yang sempat kesulitan dengan latihan militer yang ia jalani, karena sebelumnya profesi Mikola adalah seorang guru. Namun tekad yang kuat dimiliki Mikola tak butuh waktu lama untuk bisa merubahnya menjadi sosok yang baru dan berubah namanya menjadi Raven. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. Di suatu momen, Komandan Kompi mengumpulkan para relawan dan mengumumkan bahwa pasukan sniper baris depan masih sedikit. Kemudian menawarkan pelatihan khusus bila ada yang berminat. Di saat itulah Mikola alias Raven mengajukan dirinya untuk menjadi seorang sniper. Awalnya Komandan Kompi sempat menolak karena Raven adalah seorang pasifisme alias anti kekerasan. Namun Raven yang mempunyai tekad yang kuat untuk merubah haluan menjadi seorang militer yang tangguh, Raven kemudian memperlihatkan kemampuan di hadapan para relawan dan komandannya dengan cara melakukan challenge membongkar pasang AK-47 kurang dari 20 menit sambil menutup matanya. Berkat keberhasilannya melakukan challenge, Raven kemudian dipindahkan ke tempat pelatihan khusus sniper. Saat pembagian senjata, para calon sniper diberikan senjata tipe SPD, kecuali Raven mendapatkan senjata yang berbeda dengan model lama tipe SKS yang mirip-mirip dengan senapan burung. Walaupun sempat bingung dan komplain, Raven tetap semangat sebagai calon sniper baru. Saat belajar teori pembekalan dan latihan menembak, Raven yang berlatar sebagai mantan seorang guru matematika dan fisika dengan mudah berhasil unggul dari para calon sniper yang baru. Exam isn't over. Terbukti saat pengumuman, Raven berhasil lolos dan masuk ke kompi pertama. Setelah mendapat pembekalan dan latihan menembak yang cukup, keesokan harinya Raven mendapat tugas mendampingi sang kapten bersama tim penyerang lainnya untuk menguasai pos pemeriksaan yang telah direbut oleh militan Rusia, di mana saat itu terlihat warga sipil yang lagi dianiaya. Hey, that's my Watch your passport. hands, bitch! One. Move aside! Ucapan selamat dari sang kapten untuk tugas pertama Raven. Namun di tempat tugas yang berbeda, Klim, seorang relawan sekaligus teman seangkatan Raven, bernasib burik. Saat merayap untuk menguasai pos kedua, terlihat oleh pasukan khusus sniper Rusia yang paling ditakuti. Kemudian Raven yang melihat Klim pulang dalam keadaan tak bernyawa membuat jiwa adrenalinnya memuncak dan menghapus rasa belas kasihannya kepada musuh. 5 minutes. Terbukti pada malam harinya saat tim penyerbu dan Raven mendapat tugas lagi menemani sang kapten untuk merebut pos ketiga di sepanjang jalur hutan. Raven dan kapten kemudian memasang ranjau peledak untuk menghalau militan Rusia yang akan melintas di hutan itu. Saat berkamuflase di rumput, tak lama kemudian muncullah sekelompok militan Rusia, di mana salah satu dari mereka adalah mantan murid Raven yang bernama Ivan. Raven yang sudah membulatkan tekadnya untuk mengusir musuh dari tanah airnya. Kemudian setelah menyelesaikan misi di pos ketiga, mereka kemudian menuju ke pos selanjutnya, di mana saat itu Raven dan sang kapten berkamuflase di tengah rerumputan. Raven yang menemukan dua tentara musuh lagi asik nge-smoking, dan ternyata dua tentara itu adalah orang yang pernah menembak istrinya. Disinilah Raven melakukan kesalahan terbesarnya, di mana Raven tidak bisa menahan dendamnya kepada dua tentara itu.
Saat sang kapten memerintahkan untuk tidak menembak, Raven tiba-tiba karena ulah Raven, keberadaan mereka kemudian terlihat oleh sniper Rusia yang paling ditakuti, di mana sang kapten dikunci oleh bidikan sniper dan kemudian sang kapten pun harus tewas karena keegoisan Raven untuk melampiaskan dendamnya. Tiba di markas, Raven tertunduk karena merasa sangat bersalah atas kejadian itu. Misi kemudian tetap berlanjut, di mana Raven harus menjalankan tugas seorang diri sebagai sniper. Raven pun berkamuflase di tengah rumput rawa-rawa, di mana tempat itu telah menunggu 2 sniper Rusia. Setelah sabar menunggu, Raven pun mulai melihat keberadaan musuh yang sedang berkamuflase di tumpukan sampah, kemudian menembaknya, serta menembak sniper Rusia yang berada di dalam gedung. Setelah beberapa hari kemudian, Raven yang lagi santai berendam sambil nonton berita, kemudian mendapat telepon dari komandan brigade untuk menjalankan sebuah misi, di mana misi kali ini berhadapan dengan sniper Rusia yang paling ditakuti, yang lokasinya sudah diketahui di suatu pabrik kimia. Raven dan rekan militer lainnya pun melakukan briefing untuk menjalankan misi berbahaya ini, di mana saat itu komandan mereka mengatakan jangan sampai meledakkan pabrik kimia yang bisa membuat pencemaran lingkungan dan berdampak buruk pada warga sipil di daerah itu. Setelah melakukan briefing, Raven dan kawan-kawan berangkat menuju pabrik kimia. Setibanya di lokasi seperti biasa, Raven harus berkamuflase seorang diri. Raven pun mulai merayap agar bisa sampai ke pabrik kimia agar tidak diketahui oleh musuh. Sedangkan tim penyerbu dan sniper lainnya bersiap menunggu informasi dari Raven untuk menyerang. Raven yang telah sampai di posisi kemudian menghabisi 2 militan Rusia yang berjaga-jaga. Setelah Raven memberi aba-aba, para sniper kemudian menembak militan Rusia yang berjaga di bawah pabrik kimia, dan disusul oleh rentetan tembakan senapan mesin agar komandan sniper Rusia tidak mendengar dan menyadari bahwa pasukan pelindung mereka yang berada di bawah pabrik telah tewas. Perlahan Raven kemudian memasuki pabrik kimia, sedangkan komandan sniper Rusia yang mulai curiga menyuruh anak buahnya untuk memeriksa pasukan pelindung yang berada di bawah pabrik. Komandan sniper Rusia yang merasa khawatir juga pergi memeriksa anggota sniper first karena tidak ada jawaban saat dipanggil. Saat mengetahui sniper first dan pasukan pelindung sudah tewas, komandan sniper itu kemudian menelpon pangkalan untuk meminta bantuan dari markas karena telah diawasi oleh sniper Ukraina. Saat komandan sniper yang ditakuti itu kembali ke posisinya, tiba-tiba dan nasib sniper sekundari meledak terkena granat. Raven yang berhasil membunuh komandan sniper Rusia dan para kroconya kemudian mengambil alih senjata sniper milik komandan Rusia dan menembak komandan militer Rusia yang baru saja tiba membawa pasukan bantuan. Setelah itu disusul oleh rekan sniper lainnya yang membombardir militer Rusia yang baru saja turun dari mobil mereka. Setelah menyelesaikan misi ini, Raven pun menyempatkan dirinya untuk singgah berziarah ke makam istrinya dan akan melanjutkan perjuangannya sebagai sniper untuk mengusir musuh dari tanah airnya. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to